Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sipetas Manam, gimana nih kabarnya semua? Masih semangat kan? Masih dong. Oke, kali ini kita sedang bersama Ibu Ina sebagai Wakil Kurikulum di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Nah, sekarang ini kita mau membahas tentang kurikulum yang ada di SMA Negeri 6 Kota Cirebon. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Dari pertanyaan yang pertama, Bu, kurikulum apa sih yang digunakan di SMA Negeri 6 Kota Cirebon ini? Kurikulum yang digunakan di SMA 6 Cirebon itu kurikulum 2013. SMA 6 sejak tahun 2016 sudah menggunakan kurikulum 2013. Jadi SMA 6 ini menggunakan kurikulum 2013. Oke. Lalu apa sih Bu kompetensi yang dikembangkan di kurikulum 2013 ini? Ada 4 kompetensi yang dikembangkan dalam kurikulum 2013, yaitu kompetensi 1 dan kompetensi 2 itu mengenai sikap sosial dan religius, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, ada gotong royong, kerjasamanya, toleransinya dikembangkan di situ, lalu bertanggung jawab, responsif, ya, semuanya proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, ya, sampai dengan kehidupan bangsa, negara, dan kawasan internasional. Itu antara lain KI 1 dan 2. Lalu KI 3 ini mengenai pengetahuan. Jadi mulai dari pemahaman terhadap pengetahuan, menerapkannya, siswa itu diharapkan bisa menganalisis pengetahuan baik yang faktual, konseptual ataupun prosedural. Dan semua rasa ingin tahu itu diunggulkan atau dikemukakan dalam kompetensi ini. Jadi benar-benar siswa diberikan suatu pengetahuan secara luas. Lalu ada lagi kompetensi yang keempat, ini mengenai keterampilan. Jadi siswa ya diolah, dituntun, ya dikembangkan dalam hal keterampilan. Itu KI 4, jadi ada 4 kompetensi. Jadi ada 4 kompetensi dalam kurikulum 2013. Tadi yang pertama mengenai religius, sosial, lalu pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, seperti apa kegiatan pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu? Ya, kalau kita perhatikan tadi, kompetensi itu yang harus dikembangkan adalah kompetensi siswa, sehingga pembelajaran pun harus berfokus pada siswa. Jadi siswalah yang aktif dalam kurikulum 13. Guru itu hanya mengarahkan, membimbing gitu. Semuanya siswa itu dianggap sudah mempunyai pengetahuan dasar, sudah mengetahui hal yang akan disajikan. Lalu prosesnya itu sendiri karena berfokus pada siswa, maka diberikan sajian metode diskusi, bisa demonstrasi, membuat produk atau praktikum gitu ya, atau praktik yang lainnya di luar lab. Ada yang di lab, ada yang di luar lab. Dengan demikian diharapkan siswa mampu mengeksplor pengetahuannya dan menghasilkan sesuatu yang baru. Itu prosesnya. Selanjutnya, bagaimana sistem penilaian pada kurikulum 2013? Hal yang dinilai ada 3 komponen. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan selanjutnya sikap. Tentu saja pengetahuan ini merupakan aspek yang ada dalam materi yang diberikan dalam saat KBM. Lalu keterampilan ini juga bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek. Satu lagi sikap. Ya, jadi penilaian sikap ini dilakukan selama proses pembelajaran. Ya, bisa guru, bisa juga teman lain memberikan suatu penilaian. Jadi ada 3 aspek ya Bu, penilaian dalam kurikulum 2013. Ya. Dan selanjutnya ada model pembelajarannya, model penilaiannya itu bentuknya bisa tes,
ya, tes lisan ataupun tes tertulis, lalu ada portofolio, penugasan, ataupun tadi praktik. Pertanyaan selanjutnya, di SMA Negeri 6 Kota Cirebon ini ada mata pelajaran apa aja, Bu? Mata pelajarannya sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum. Ya, jadi ada wajib A atau umum. Umum itu ada A dan B, dan ada kelompok peminatan, dan satu lagi lintas minat. Untuk kelompok umum itu peminatan apapun akan mendapatkan pelajaran itu. Ya, seperti pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah, bahasa Inggris. Untuk wajib B-nya atau umum yang B-nya ada pendidikan olahraga dan kesehatan, lalu pendidikan seni, prakarya dan kewirausahaan, dan satu lagi muluk bahasa Sunda. Nah, sekarang peminatan itu di SMA 6 hanya 2, hanya MIPA dan IPS. Untuk peminatan MIPA itu ada tambahan jam, ada 4 mata pelajaran. Yang pertama matematika, fisika, biologi, dan kimia. Sedangkan untuk IPS-nya ada ekonomi, sejarah, geografi, dan sosiologi. Itu untuk pelajaran peminatan. Adapun lintas minatnya, maksud dari lintas minat ini, kalau jurusan IPA mengambil jurusan IPS atau jurusan bahasa. IPS bisa mengambil peminatan MIPA atau mengambil peminatan dari bahasa. Nah, untuk SMA 6, peminatan MIPA itu lintas minatnya mengambil dari IPS-nya ekonomi akuntansi. Ekonomi akuntansi. Iya, dan satu lagi bahasa dan sastra Inggris. Jadi ada 2 kalau kelas 10. Nanti peminatan ini kalau naik kelas 12 hanya ada 1. Kelanjutannya pilih bahasa dan sastra Inggris atau ekonomi, berlanjut sampai dengan kelas 12 sampai lulus. Nah, untuk IPS-nya ada bahasa dan sastra Inggris, dan untuk tahun ini ada biologi. Ada juga biasanya bahasa Jepang. Nah, sekarang untuk jumlah jam KBM nih, Bu. Kalau berapakah jumlah jam KBM per minggu pada kurikulum 2013? Untuk keseluruhan. Iya. Untuk tadi yang wajib A itu PPKN 2 jam, lalu bahasa Indonesia 4 jam, agama 3 jam, sejarah 2 jam, matematika 4 jam, bahasa Inggris 2 jam, jumlah 15 jam. Lalu wajib B-nya ada Penjaskes 3 jam, pendidikan seni 2 jam, prakarya dan kewirausahaan 2 jam, satu lagi mulak bahasa Sunda 2 jam per minggunya. Untuk kelas 10 peminatan itu masing-masing 3 jam. Untuk MIPA-nya, matematika, fisika, kimia, dan biologi itu 3 jam per minggu. Nanti untuk kelas 11 dan 12-nya itu peminatannya ada 4 jam. Jadi masing-masing 4 jam. Untuk IPS-nya tadi sama juga. Untuk ekonomi, geografi, dan sosiologi serta sejarah itu masing-masing 3 jam untuk kelas 10. Untuk kelas 11 dan 12 masing-masing 4 jam pelajaran. Jumlah keseluruhan jam tadi untuk kelas 10 itu ada 42 jam, sedangkan kelas 11 dan 12 44 jam per minggu. Jadi setiap angkatan ada sedikit perbedaan ya, Bu, untuk jam per minggu? Iya, untuk jam peminatan. Jadi kalau kelas 10 hanya 3 jam, kelas 11 dan 12 4 jam. Ada perbedaan juga pada lintas minat. Kalau lintas minat di kelas 10 itu ada 2, 3 jam kami begitu. Lalu untuk kelas 11 dan 12-nya pilih salah satu di antara 2 itu. Mau yang mana, bahasa Inggris misalnya, bahasa dan sastra Inggris, nanti kelas 11 dan 12 4 jam. Sama juga dengan yang lain. Nomor 7 berarti udah? Iya, udah. Berarti langsung nomor 8. Selanjutnya, dalam kurikulum 2013
ekskul pramuka itu diwajibkan. Menurut Ibu, apa hal yang melatar belakangi ekskul pramuka itu diwajibkan? Ya, ekskul pramuka memang diwajibkan karena gerakan pramuka itu bertujuan untuk membentuk watak dan kepribadian. Watak dan kepribadian peserta didik ini yang harus diunggulkan. Ya, ini juga watak dan kepribadian seperti yang tertuang dalam Dasar Dharma, ya, antara lain itu kan membentuk manusia yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, antara lain itu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, jujur, ya jujur, biasanya jujur dalam pikiran gitu ya, perkataan dan perbuatan, dan lainnya sampai dengan 10 kan. Dan hal tersebut kalau kita lihat dengan kompetensi isi di Kurtilas itu sama gitu ya. Jadi bisa mendukung, ekskul mendukung dari kegiatan intrakurikuler. Jadi sekarang ke pertanyaan terakhir Bu. Jadi kan sekarang ini kan kita kan sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, menurut Ibu bagaimana sih Bu pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19 ini Bu? Ya. Pada masa pandemi seperti sekarang ini pembelajaran itu tetap berprinsip pada kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan para peserta didik, guru-guru, karyawan, ataupun keluarga peserta didik itu sendiri, dan masyarakat pada umumnya. Prinsipnya itu. Dan Cirebon ini termasuk dalam zona kuning ya. Jadi setiap daerah itu mungkin berbeda pembelajarannya. Kalau sudah hijau itu boleh mengadakan tatap muka langsung ya. Tapi kalau kita masih tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh ya, karena kita masih tetap dalam zona kuning ya. Lalu jarak jauh ini ya tetap belajar di rumah dengan menggunakan media yang memang sudah ada seperti YouTube, WA, yang paling mudah itu kan WA ya. Tapi kita juga bisa video, bisa Google Plus, itu tergantung dari gurunya. Ada Quizzes, ada Webex, macam-macam. Kalau siswa itu akan lebih pandai lah. Bukan hal yang asing ya, hal serupa itu. Jadi kita tetap menggunakan daring, tapi juga ada yang luar jaringan, itu kita kombinasi gitu. Jadi antara daring dengan luring. Atau misalnya mau belajar mendengarkan radio bisa. Misalnya kita minta gurunya minta ke studio untuk pada jam sekian untuk pembelajaran bahasa Inggris misalnya, kan kita tinggal memberitahu untuk kepada siswa-siswanya. Jadi yang memang banyak media yang digunakan. Bisa juga dari televisi ya Bu, kayak TVRI selalu menyediakan materi-materi. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Betul. Sekian materi kurikulum yang disampaikan tadi oleh Ibu Ina. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.